Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu dan saudara sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah hari ini masih diberi umur, masih diberi iman Islam, dan masih diberikan kesempatan untuk terus mencari ilmu. Mudah-mudahan hari ini kita dapat tambahan ilmu walaupun sedikit yang akan menyuburkan iman kita. Dengan iman yang subur, mudah-mudahan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada. Kemudian ibu-ibu jangan lupa untuk memperbanyak sholawat, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memperbanyak sholawat itu maksudnya zikir pagi, ya, sholawatnya 100 kali. Nanti zikir sore bersholawat 100 kali. Misalnya, ibu saya kuat Pak 500 kali monggo. Ya. Saya kuat Pak 600 monggo. Semakin banyak, semakin bagus. Ya. Dikhususkan aja, zikir pagi, zikir sore. Kalau yang lain tambahan adalah yang dikhususkan zikir pagi, zikir sore. Zikir pagi sesudah subuh, zikir sore sebelum maghrib. Ya. Nanti habis pulang dari sini, ibu ke rumah jam 5-an kan, terus jam 5 seperempat, nah itu ambil air wudhu, kemudian zikir pagi, zikir sore. Baik, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan tingkat keberagamaan seseorang. Masih ingat ya? Lupa juga tidak apa-apa. Lupa juga tidak apa-apa. Tingkat keberagamaan seseorang. Tingkat yang pertama, kalau masih ingat apa dulu? Beriman kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu kalau sudah bertawakal kepada Allah, itu tingkat agamanya paling tinggi. Paling tinggi orang tawakal. Ya, ciri orang tawakal apa? Tidak pernah nawar dengan Allah. Tidak pernah nawar-nawar sama Allah, itu sudah nganut aja. Disuruh ya nganut, dilarang ya nganut, tidak pernah nawar. Jenengan ibu-ibu cok nawar gak sama Allah? Cok nawar betul. Cok nawar ini maksudnya nawar tuh gini. Sudah zuhur, dengan sibuk kerjaan banyak, zuhur, jangan bilang begini, nanti sholatnya nanti aja. Ya itu nawar namanya. Sering no betul. Nawar. Jadi sudah zuhur, tapi nanti sholatnya. Kalau kerjaannya sudah selesai, nah itu namanya nawar. Suruh sedekah. Mestinya kalau dihitung 1 juta keluarnya, tapi jangan tawar 750 baik.
tawar. Nah itu kalau orang bertawakal kepada Allah tidak nawar. Ya, disuruh mengeluarkan 1 juta ya 1 juta. Disuruh sholat detik itu sholat ya sudah ambil air wudhu sholat, tinggal yang lain. Begitu tidak nawar. Nah itu namanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nah, yang pertemuan kedua ini saya ingin menyampaikan biar gampang ini ya pelajarannya, biar gampang ditangkap. Ibu-ibu kalau bisa atau diusahakan punya 9 kebiasaan dalam hidup. 9 kebiasaan. Oleh Bapak-bapak Muhammadiyah disebutnya 9 kebiasaan emas. Ya, 9 kebiasaan emas. Kalau 9 kebiasaan ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Bikin buatan dulu jangan. Ya. Oke. Jadi kalau 9 kebiasaan itu teramalkan, 1, pasti ibu-ibu berada di jalan yang benar atau benar. Yang kedua, akan meningkat kualitas pribadi, ya, akan meningkat kualitas pribadinya. Kalau kualitas pribadi meningkat, maka kualitas masyarakat akan lebih baik. Kalau kualitas masyarakatnya meningkat, maka kualitas bangsa juga akan baik. Jadi dampaknya jauh sekali. Kualitas pribadi bagus, maka kualitas masyarakatnya menjadi bagus. Nanti kualitas negaranya juga menjadi bagus. Nah, itu seperti itu. Nah, apa 9 kebiasaan emas itu? Yang pertama, ibu-ibu punya kebiasaan sholat 5 waktu berjamaah. Punya kebiasaan apa, Bu? Sholat 5 waktu berjamaah. Kalau ibu-ibu ada keringanan, Bu, ya dengan keringanan apa? Tidak harus ke masjid, tidak harus ke musola, di rumah bisa, yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah. Tapi jangan sama suami. Suaminya diusir, suruh ke masjid. Di rumah dengan anak perempuan, dengan ibu, ya, ibu mertua, ibu kandung, atau ponakan perempuan, atau pembantu perempuan, diajak sholat berjamaah di rumah. Itu kebiasaan pertama. Kalau sholat sendiri pahalanya berapa, Bu? 1. Kalau sholat jamaah pahalanya 27. Itu hadis. Ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isruna darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Kalau ada ibu-ibu disuruh milih, Bu, jangan milih mana? Yang ini 1 juta, yang ini 20 juta, 27 juta. Terus ada ibu-ibu pilih yang 1 juta. Pinter kamu betul. Bu, berikut, Bu. Ada ibu-ibu disuruh milih, Bu, jangan milih, Bu. Ini isinya 1 juta, yang ini isinya 27 juta. Jangan pilih pundi. Lah terus ibu-ibu itu kok milihnya yang 1 juta? Menurut jenengan pinter apa betul?
Nah, oleh karena itu kita harus jadi orang pintar, harus pilih yang 27 derajat, yaitu sholat berjamaah. Dibiasakan Bu. Kalau di rumah tidak ada wanita yang lain, nah, di rumah tidak ada wanita yang lain, ibu ikut ke masjid sama suami, bonceng, begitu. Satu rumah harus komitmen, ya, harus komitmen. Pokoknya kalau duhur masih ada yang tidur, gugah, sholat. Kalau bapak kalau suami, anak laki-laki suruh masjid, gitu. Ibu-ibunya di rumah sholat berjamaah dengan anak perempuan, dengan wanita yang lain. Dibiasakan begitu. Pokoknya saling mengingatkan biar sholat 5 waktu itu tepat waktu berjamaah. Nah, kalau bisa ibu-ibu tidak hanya sholat 5 waktunya yang berjamaah, tapi jumlah sholatnya ditambah. Tidak hanya sholat 5 waktu saja, tapi kalau bisa Bu, dengan sholatnya di rumah sehari semalam tidak 17 rakaat. Kalau wajib kan 17 rakaat. Dengan sholatnya kalau bisa di rumah sehari semalam 40 rakaat. Berapa Bu? 40 rakaat. 40 rakaat itu kalau dihitung sholat wajib 17, sholat malam berapa Bu? 11 sama 17 28. Sholat duha 2 rakaat saja berarti 30. Sholat rawatibnya 10 saja 40. Sholat wajib 17 sudah paham. Sholat malam 11 sudah paham. 8 tahajud, 3 witir. Terus sholat duha 2 rakaat sudah paham. Rawatib 10 rakaat. Apa saja? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. 10. Itu kebiasaan pertama. Kebiasaan pertama. Sebagai orang Islam, kalau punya kebiasaan ini, masya Allah, dahsyat. Tinggal nunggu Israel. Sambil nunggu Israel, panjenengan sholatnya tadi 40 rakaat berjamaah. Kira-kira kalau Israel datang, asik betul. Asik Bu. Apa ada yang bisa menolak Israel datang? Tidak ada Bu. Ya. Semua kita sedang menunggu Israel. Israel siapa Bu? Israel yang mencabut nyawa kita. Karena itu sambil nunggu Israel, kita punya kebiasaan yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah, atau kalau lebih hebat lagi, sholatnya sehari semalam 40 rakaat. Sampai dicatat ya. Oke. Yang kedua, membiasakan berpuasa, terutama puasa wajib di bulan suci Ramadan, diperkaya dengan puasa-puasa sunnah. Diperkaya dengan puasa-puasa sunnah. Ramadan sudah jelas 1 bulan penuh. Puasa sunnahnya panjenengan milih, mau Senin Kamis boleh, Yaumul Bid
3 hari berturut-turut. Setiap tanggal 13, 14, 15 itu bulan Komariah, bukan bulan nasional, ya, bukan Januari Februari, bukan pakainya, tapi yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan apa nih? Rabiul Akhir. Ini bulan ini Rabiul Akhir. Tanggal pinten? Tidak apa. Kalau bulan November tanggal pinten? Tanggal 4. Kalau Rabiul Akhir ini selisihnya 15. Selisihnya berapa? 15. Berarti 4 tambah 15 19. Ya. Puasa Daud. Puasa Daud itu puasa apa? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Besok puasa, hari ini tidak. Terus gitu. Tapi kalau mau mulai puasa Daud, jangan hari Jumat. Tidak disunahkan hari Jumat. Jadi jangan kalau mau pulang puasa Daud, mulainya selain Jumat. Kamis boleh, Kamis puasa, berarti Jumat tidak. Nanti Sabtu puasa, Ahad tidak, Senin puasa lagi. Terus begitu, sehari puasa, sehari tidak. Namanya puasa Daud. Puasa Asyura, puasa sunnah Asyura, yaitu tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, ya, atau 10, 11, pokoknya 2 hari. Puasa Asyura itu bukan sehari, bukan tanggal 10 toh. Sunnahnya 9, 10 atau 10, 11. 10-nya ikut terus. Namanya puasa Asyura. Asyura itu kan 10. Ya, 10 di bulan Muharram. Kemudian puasa sunnah lagi apa, Bu? 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh juga tidak berturut-turut. Pokoknya Syawal itu setelah Ramadan, Syawal, nah panjenengan disunahkan puasa 6 hari. Dalam bulan Syawal itu 6 hari. Nah, itu puasa sunnah. Itu kebiasaan yang kedua. Kebiasaan yang kedua, puasa wajib diikuti dengan puasa-puasa sunnah. Kalau Rasulullah yang sering apa? Rasulullah, pribadi Rasulullah, Senin, Kamis. Pribadi Rasulullah, Senin, Kamis. Oke. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang ketiga, membiasakan berinfak setiap dapat duit. Membiasakan berinfak setiap ada pemasukan keuangan. Ya. Jadi kalau infak itu mesti duit tuh. Kalau infak itu mesti duit. Kalau sedekah belum tentu duit. Itu bedanya. Ya. Sama-sama sunnah itu. Kalau infak itu mesti duit. Kalau sedekah belum tentu duit. Sedekah itu bisa makanan, ya, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa juga senyum. Senyum juga sedekah. Maka orang kalau tidak pernah senyum termasuk medit. Senyum aja kok tidak pernah, cemberut terus gitu. Nah, itu medit, orang medit. Berapa persen, Bu? 2,5%.
panjenengan dapat pensiunan, ya, pensiunannya berapa? Itu langsung keluarkan 2,5%. Misalnya pensiunnya 1 juta, dapat pensiunan 1 juta. Itu sebelum untuk belanja-belanja yang lain, keluarkan dulu infaknya 2,5%, 25.000. Keluarkan. Mau dikasihkan siapa terserah, ibu pilih. Dan mengasihkannya tidak harus semua. Tapi kalau memang untuk modal, misalnya ada seseorang yang butuh modal, kalau dikasih 5.000 kan tidak bisa untuk modal, kasih 25.000 bisa untuk semua, kasihkan biar dia nanti dapat penghasilan. Jadi infak. Nanti kalau sudah 1 tahun harta panjenengan melebihi 85 gram emas murni nilainya, maka panjenengan wajib zakat. Wajib zakat. Jadi kalau infak setiap dapat keluarkan, setiap dapat keluarkan. Kalau zakat dihitung dulu 1 tahun. Jumlahnya ada enggak senilai 85 gram emas murni? Emas murninya berapa harganya? Misalnya 1 juta, berarti 85 gram berarti 85 juta. Uangnya panjenengan di celengnya, di tabungan ada kan 85 juta. Sudah setahun dari Ramadan sampai Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat. Minimal 85 juta. Kalau lebih apalagi. Ya. Tapi yang harus dikeluarkan kalau dapat apa? Infak. Kebiasaan yang bagus, berinfak setiap dapat duit. Pak, saya tidak kerja, saya cuma nyadong dari suami. Nah, kalau dapat dari suami itu keluarkan infaknya. Jangan untuk belanja dulu, infaknya dulu utama. Begitu. Biar panjenengan mantap, saya tutup begini yang ketiga ini. Tidak ada orang miskin karena berinfak. Yakin atau betul? Ya. Tidak ada orang miskin karena berinfak. Justru sebaliknya, kalau dia mau berinfak, konsekuen mau berinfak, insya Allah rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus yakin. 3 ya. Yang keempat, membiasakan membaca Al-Quran. Membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari. Minimal 1 hari 1 halaman. 1 halaman aja Bu. 1 halaman itu kalau saya praktekkan itu 2 menit sampai 3 menit. 1 halaman 2 menit sampai 3 menit. Dihitung 3 menit. Ya. Dibaca saja. Dibaca saja. Syukur kalau panjenengan mau membaca ayatnya, membaca terjemahannya, kalau tidak bisa bahasa Arab, membaca tafsir singkatnya. Nah, itu namanya tadabbur. Kalau sudah begitu namanya tadabbur. 1 hari 1 ayat saja. Kalau tadabbur 1 hari 1 ayat saja. Kalau membaca tadi 1 hari 1 halaman minimal ya. Idealnya 1 hari 1 juz. Idealnya. Ibu-ibu 1 hari 1 juz Bu. Saged apa betul? Bisa kalau diniati yang temenanan. Kalau saya pribadi
habis subuh saya baca 12 halaman. Ya, saya kalau habis subuh 12 halaman, 6 kebet. Satu juz itu 10 kebet. 10 kebet. Kalau habis subuh saya 6 kebet, berarti tinggal 4. Nanti habis zuhur 2 kebet, habis asar 2 kebet. Setiap asar saya hatam 1 juz. Kalau tidak sempat, maghrib hatamnya. Asarnya tidak sempat, nanti hatamnya maghrib. Setiap hari hatam 1 juz. Ya, setiap bulan hatam 30 juz, 1 Quran. Terus Bu, yang ketiga tadi dibaca saja. Terus yang kedua ditadabburi. Yang ketiga dihafalkan. Yang ketiga dihafal, dibaca dan kemudian dihafalkan. Targetnya nggak usah muluk-muluk. Targetnya 1 bulan 1 ayat saja. Berapa Bu? 1 bulan 1 ayat. Jenengan mau menghafalkan Al-Baqarah misalnya. Berarti bulan pertama apa? Alif Lam Mim. Sebulan apa betul? Apa itu? Nah, nanti bulan kedua Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bulan kedua sudah 2 ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 2 bulan. Bulan ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti 1 tahun berapa ayat? 12 ayat. 12 bulan kan 1 tahun. Setiap tahun panjenengan nambah 12 ayat. Setiap tahun. Umurnya panjenengan sekarang berapa? Yang 50 tahun dikurangi masa balik. Masa baliknya itu 15. Berarti 35 tahun. Kalau 1 tahun 12 ayat, berarti yang umur 50 mestinya sudah berapa ayat hafal dia? Itu. Kenyataannya gimana? Kita sudah hafal berapa ayat? Pernah dihitung kalau betul? Coba dihitung nanti itu. Al-Fatihah pasti hafal semua 7 ayat. Qul huwallahu ahad pasti hafal 3 ayat. Terus ngomong malih, karena sholat 5 waktu nopo? Ahad kali nopo? Inna atoina 3 ayat. Berarti 7 sama 3 10 sama 3 13 ayat. Jadi sholat wajib langganan Al-Fatihah, Inna atoina rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad langganan. Pas jadi imam yang makmum anak perempuannya yang masih SD kelas 3. Imam maghrib, anak perempuannya bilang, wallahualam, nak coy, ina apa ini? Temenan, ina apa? Anaknya 3 tahun itu niten. Ibunya kalau imami, ina apa ini rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Sampai niten anak umur 3 tahun. Lucu nama betul. Anak 3 tahun kok niten begitu lucu sekali, begini ngesut kok gitu. Masya Allah. Nah dihafalkan Bu,
Al-Quran itu dihafalkan, nggak usah berat-berat, 1 bulan 1 ayat saja. Ya. Oke. Yang kelima, membiasakan membaca buku. Nah ini membaca buku ini. Membiasakan membaca buku 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam. Ini berat ya. Kalau Quran kan di rumah kita ada Quran semua Bu ya. Kalau buku, nah ini belum tentu ini kalau buku. Tapi kalau meminat bacanya bagus, ibu-ibu Aisyah punya perpustakaan. Nah gitu. Punya perpustakaan, ibu-ibu bisa pinjam, nggak usah beli, dengan syarat dikembalikan. Karena biasanya kalau sudah pinjam tidak dikembalikan. Perpustakaannya tambah tek buku sebab pinjam tidak dikembalikan. 1 hari 1 jam saja baca buku Bu, untuk menambah wawasan. Buku apa saja terserah, buku apa saja, yang penting buku ya, terserah. Ibu-ibu lansia ya, ibu lansia kan, baca bukunya apa Bu? Ya monggo terserah, tentang lansia boleh, tentang apa saja, baca buku. Ini berat ini, tapi harus saya sampaikan. Karena kalau ingin maju, memang harus baca buku. Karena ilmu itu adanya di buku. Kalau mau nambah ilmu ya, diantaranya baca buku. Bukunya tebal, sehari 1 jam, hatamnya 3 bulan, ya tidak apa-apa. Bukunya tebal, dibaca sehari 1 jam, baru selesai setelah 3 bulan. Ya tidak apa-apa, yang penting baca. Yang penting baca. Baik, yang keenam, membiasakan disiplin menghadiri pengajian. Membiasakan disiplin menghadiri pengajian. Kalau saya memberikan target minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Jadi kalau ibu-ibu ini mengikuti pengajian di Al-Ihsan ini setiap hari Sabtu sore, itu sudah bagus. Disiplin aja. Disiplin itu gimana? Datang terus gitu ya. Kalau nanti mau diajak pikniknya hari apa? Hari Sabtu sore. Maaf saya tidak bisa. Kok tidak bisa? Ya saya ngaji di Al-Ihsan gitu. Kira-kira begitu. Pripun Bu? Siap betul Bu? Kalau diajak piknik hari Sabtu sore, jawabnya boten saged. Kok boten saged Bu? Nggih pengajian gitu Bu. Ya. Jadi kalau mau piknik hari Ahad, hari Jumat bisa. Tapi kalau hari Sabtu tidak bisa, mohon maaf tidak bisa karena saya ikut pengajian. Disiplin itu begitu. Disiplin. Udah bagus itu seminggu sekali aja udah bagus. Tidak usah setiap hari. Kalau setiap hari bagus kan. Kalau setiap hari bagus kan gitu. Setiap minggu sekali aja itu udah bagus. Ya, udah bagus. Dicatat, terus nanti isinya diamalkan dalam kehidupan. Itu bagus sekali sudah, luar biasa. Yang ketujuh, membiasakan disiplin
berorganisasi. Disiplin berorganisasi. Nah, ini jangkauannya lebih jauh lagi, yaitu di ibu-ibu Aisyah. Organisasinya apa, Bu? Aisyah. Panjenengan disiplin sebagai pimpinan, disiplin sebagai anggota juga disiplin. Apalagi sebagai pimpinan, sebagai anggota saja disiplin. Disiplin sebagai anggota gimana? Yang mengikuti kegiatan-kegiatan Aisyah, walaupun sebagai anggota, apalagi sebagai pimpinan. Ada pimpinan rantai, ada pimpinan cabang, nanti ada ketua majelis, ya, diikutkan di majelis ini, insya Allah luar biasa. Dan ibu-ibu Aisyah itu luar biasa. Ibu Aisyah di Pekalongan punya TK berapa, Bu Mas Iqbal? Jumlah TK-nya 19 kan? Apa 23 saya lupa. Itu punya Ibu Aisyah. TK Aisyah itu kan punya Ibu Aisyah. Yang ngurus Ibu Aisyah. Ya. Punya SD baru 1. Qurrata A'yun, punya SD Qurrata A'yun. Punya apa lagi, Bu? Ibu Aisyah Kota Pekalongan. Nah, kalau ibu-ibunya disiplin, maka nanti akan bisa maju. Ya. Yang saya tahu, misalnya santunan. Ibu-ibu Aisyah setiap bulan ngasih santunan sama anak yatim. Itu ratusan, bahkan ribuan. Anak yatim disantuni, SPP-nya dibayari, dikasih beras sebulan 5 kilo. Masya Allah. SPP-nya dibayari, dikasih beras 5 kilo sebulan. Itu satu contoh saja yang saya tahu, Terus adakan pengajian. Ibu-ibu Aisyah adakan pengajian seperti di Karaton ini, Al-Ihsan, seminggu sekali. Nah, itu disiplin berorganisasi. Punya pantai asuhan. Ibu Aisyah di Pekalongan punya pantai asuhan Wismo Rini. Wismo Rini di dalamnya isinya mungkin bisa 30-40 anak, tapi yang disantuni ratusan. Yang disantuni itu ratusan itu, bukan yang di dalam panti tok. Yang di luar panti itu ratusan. Bagus sama betul. Bagus kan? Nah, itu namanya disiplin berorganisasi. Ibu-ibu Kota Aisyah Pekalongan punya apa lagi? Bimbingan manasik haji, KBYAU. Jadi ibu-ibu kalau mau haji bisa dilewat KBIH Aisyah Kota Pekalongan. Berdiri tahun 87. Sejak 87 sudah berdiri KBIH Aisyah. Sudah membimbing ribuan jamaah. Saya termasuk yang ikut bimbing. Saya dibayari Ibu Aisyah haji sudah 4 kali. 4 kali itu yang bayari Ibu Aisyah. Masya Allah. Gak bayar sendiri, dibayari, disuruh berangkat bimbing ke Mekah, ke Madinah. Insya Allah. Nah, biar haji Bapak Ibu yang pergi haji, hajinya bisa mabrur sesuai dengan tuntunan dari Allah dan
Rasulnya. Punya apa lagi? Ibu Aisyah punya klinik ya, Pratama. Walaupun nafasnya sedang tersendat-sendat di klinik Pratama, tapi ini mau digabung dengan klinik yang punya Majelis Hidasmet, sehingga insya Allah lebih baik. Ibu kalau punya BPJS didaftarkan ke klinik Pratama punya Aisyah, BPJS-nya ke sana. Nanti kalau periksa ke sana ada dokternya, nggak usah khawatir. Saya satu keluarga sudah pindah BPJS saya, satu keluarga ke klinik Pratama. Nah, ibu-ibu kalau punya BPJS dipindah Bu BPJS-nya ke klinik Pratama di Poncol. Nah, ya. Kalau klinik Pratama Aisyah punya 6.000 anggota BPJS, udah Bu, aman itu, landing, bisa beroperasi dengan baik. 6.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Ada nggak ibu-ibu Aisyah kota pengelola 6.000 dengan keluarganya? Lebih, ya, lebih pasti. Nah, monggo. Saya tahu karena anak saya dokter di Demak itu punya klinik. Ya, sekarang usahanya bagaimana kliniknya punya anggota yang punya BPJS minimal 6.000. Kalau kliniknya punya anggota BPJS 6.000 sudah aman. Ya, untuk bayari pegawainya, untuk bayari segala macamnya sudah landing. Dan itu namanya disiplin berorganisasi. Nyantuni anak yatim bagus atau betul? Disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, lulus perguruan tinggi, terus cari pekerjaan, terus berkeluarga, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sedekah, Masya Allah. Saya tahu beberapa alumni Wismor ini. Saya tahu alumni Wismor ini yang sudah berkeluarga, keluarganya sudah sakinah mawaddah warahmah. Dari SD dibiayai Wismor ini sampai lulus SMA, sampai lulus perguruan tinggi, sekarang sudah menikah berkeluarga. Masya Allah. Ibu-ibu yang sedekah nggak terasa ya. Gak terasa itu. Tapi berapa itu anak-anak Wismor ini yang sudah sukses itu, jebolan Wismor ini. Nah itu luar biasa sekali. Nah, ini namanya disiplin berorganisasi. Oke. Yang kedelapan, membiasakan berakhlak mulia setiap melakukan kegiatan. Ya. Membiasakan berakhlak mulia setiap melakukan kegiatan dengan berzikir dan berdoa. Dengan berzikir dan berdoa. Jadi ibu, jenengan kalau ingin langkah-langkahnya itu dengan akhlak yang baik, ya, langkah-langkah panjenengan, apapun kegiatan panjenengan dilakukan dengan akhlak yang baik, caranya sambil berzikir dan berdoa. Caranya itu jangan lupa berzikir dan berdoa. Ingat Allah dan berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Zikirnya tidak usah yang khusus-khusus, tidak usah. Zikir sesuai kehidupan saja. Contohnya begini. Jangan kalau mau memulai sesuatu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu berzikir namanya. Mengakhiri sesuatu, alhamdulillah. Kira-kira sehari jenengan mau mulai sesuatu berapa kali? Banyak sekali ya Bu.
mengakhirinya banyak sekali. Berarti sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Mulai lagi yang baru Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Alhamdulillah. Udah berapa kali Bismillah banyak baca sehari semalam? Masya Allah. Ada enggak Bu orang mencuri Bismillahirrahmanirrahim? Ada enggak? Kira-kira orang mau mencuri tahu di warung ini Bismillahirrahmanirrahim, pasti tidak jadi. Pasti tidak jadi. Jadi Bismillah itu dahsyat, betul. Dahsyat sekali Bu. Baca Bismillah itu jangan diremehkan itu. Karena tidak ada orang mencuri dengan membaca Bismillah. Hebat sekali kan? Terus kalau panjenengan menjalani hidup sehari-hari merasa berat, misalnya bekerja merasa berat, menjalankan tugas-tugas rumah tangga merasa berat, dikirim apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pahala lagi Bu, Masya Allah. Jadi kalau merasa berat mengerjakan sesuatu, zikirnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sudah berapa? 3. Terus kalau panjenengan terkena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pak, panjenengan merasa bersalah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kira-kira jenengan merasa bersalah sehari berapa kali? Astagfirullah. Kok bledegi? Astagfirullahaladzim. Ngomongnya orang tidak baik, astagfirullahaladzim. Sama suami marah-marah, astagfirullahaladzim. Sering kalau kita jenengan memarahi suami? Alhamdulillah. Suami panjenengan pemberani, kalahnya sama panjenengan. Kalau yang sama yang lain tidak kalah. Pokoknya kalau panjenengan sudah ngomong, dia kalah sama panjenengan. Itu apalagi Bu, jenengan merasa berat sudah, merasa bersalah sudah, melihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah, Subhanallah. Itu begitu aja, itu aja. Tidak usah zikir khusus, tidak usah. Itu sudah banyak itu, banyak sekali itu panjenengan lakukan. Ya, banyak itu. Di panjang setiap hari zikir terus itu. Sepanjang hari zikir isinya. Ya, memulai sesuatu Bismillahirrahmanirrahim, mengakhirinya Alhamdulillahirabbil alamin. Mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Mendapatkan musibah, innalillah. Menakjubkan, Masya Allah, Subhanallah. Merasa bersalah, astagfirullahaladzim. Merasa berat, la haula wala quwwata illa billah. Angop, menguap, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bersih, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu keraskan Bu, kalau bersih, alhamdulillah dikeraskan. Bersih, wah ini alhamdulillahi ala kulli hal. Yang dengar, yarhamukallah. Terus jangan nyambut lagi, yahdihumullah wa yuslih balakum. Luar biasa. Antop, alhamdulillah.
habis makan antokan alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tidak berzikir Bu, ya enggak Bu? Jadi kan isinya hidupnya berzikir Bu. Dengar azan, sholat. Dengar azan subuh, sholat. Belum datang zuhur, sudah sholat duha. Ya. Mau nagih utang, sholat hajat. Ya. Nanti zuhur datang, sholat. Sebelum sholat zuhur, sunnah qobliyah. Sesudah sholat zuhur, sunnah ba'diyah. Masya Allah. Itu zikir semua itu. Isinya zikir semua. Berarti hidup panjenengan isinya berzikir dan berdoa. Masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, di depan cermin berdoa. Kalau di depan cermin berdoa apa betul jenengan? Sok paling, sok paling ya. Masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, keluar rumah berdoa. Kakinya apa kalau keluar rumah? Kiri apa kanan? Kiri. Berdoanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naik kendaraan berdoa. Menuju masjid berdoa. Masya Allah, isinya doa, malah zikir jenengan uripe. Ya enggak Bu? Masuk rumah berdoa, kaki kanan. Apa doanya masuk rumah? Ayo, doa masuk rumah apa? Assalamualaikum. Doa masuk rumah itu Assalamualaikum. Ada orangnya maupun tidak ada orangnya. Jadi jenengan masuk rumahnya kuncinya jenengan ngerti di rumah tidak ada orang. Dibuka kuncinya tetap Assalamualaikum. Begitu Bu. Yang jawab sinten? Malaikat. Kalau ada setannya pergi. Itu Bu. Kalau ada setan di rumah panjenengan, setannya pergi, yang jawab salamnya panjenengan malaikat. Senang apa betul? Dijawab malaikat. Setannya pergi. Jadi rumahnya orang Islam tidak akan ada setan, tidak akan ada jin, karena kalau masuk rumah Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya apa? Keselamatan bagi kamu. Ditungak selamat, senang apa betul? Masya Allah. Berarti hidup panjenengan isinya berzikir, berdoa, zikir, doa, coba praktekkan itu. Masya Allah. Nanti zikir pagi, zikir petang. Masya Allah, luar biasa. Kalau isinya zikir, isinya doa, pasti akhlaknya baik. Pasti. Saya pastikan, pasti akhlaknya baik. Karena tadi tidak ada orang baca bismillah mau maksiat dan panjenengan mau maksiat kok bismillahirrahmanirrahim pasti tidak jadi. Ayo ya. Oke, terakhir waktunya sudah mau habis. Terakhir yang ke-9 kebiasaan. Ke-9 apa? Menjaga wudu. Menjaga wudu. Maksudnya apa? Kalau batal wudu lagi, batal lagi wudu lagi, batal lagi wudu lagi. Pun wonten sing lakoni napa dereng? Ibu Aisyah Ranton selalu suci dalam setiap saat. Itu menjaga wudu Bu. Kalau panjenengan menjaga wudu akan dijaga hidup panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan akan dijaga kehidupan panjenengan oleh Allah. Ada kisah bagus Bu.
Di zaman Rasulullah ada seorang wanita. Ini betul-betul kisah nyata di zaman Rasulullah. Nggak ngarang ini saya. Bisa dilihat nanti di Sirah Nabawiyah. Ada ibu-ibu sedang masak. Masaknya pakai arang. Di Saudi itu pakai arang. Zaman Rasulullah sudah pakai arang. Terus di tengah-tengah masak, ibu ini batal. Dan ibu ini termasuk ibu-ibu yang menjaga wudhu. Sudah punya anak 3 tahun umurnya. Waktu masak batal, beliaunya berhenti masak, terus ambil air wudhu, dan tidak ambil air wudhu toh, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syukrul wudhu. Ada bu, jadi habis wudhu itu disunahkan sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syukrul wudhu. Nah, waktu sedang sholat itu anaknya dari yang 3 tahun itu mainan bara api. Wowonya itu dari aremnya itu yang masih menyala itu dipegang-pegang sama anaknya. Dipegang-pegang. Tetangganya yang jerit-jerit. Lihat anak kecil mainan bara api, tetangganya yang jerit-jerit teriak-teriak. Ibunya kemana ini? Ibunya mana? Anaknya mainan bara api. Ibunya selesai sholat, terus tidak ada apa? Ini putranya jenengan mainan bara api. Dilihat tangannya, tidak ada yang lecet, tidak ada yang terbakar. Kok bisa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena ibunya menjaga wudhu. Masya Allah. Jadi bukan ibunya saja yang dijaga, sampai anaknya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin boten dulu. Jadi kan dijaga Allah. Hidupnya banyak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara panjenengan menjaga wudhu. Orang Indonesia yang terkenal jaga wudhu dan dilindungi oleh Allah siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Jangan pernah lihat film Jenderal Sudirman? Ada anak buahnya yang selalu bawa kendi. Bawa kendi kemana Jenderal Sudirman pergi, bawa kendi. Kendi itu isinya air. Kalau Jenderal Sudirman batal, itu dikucurkan buat wudhu. Masya Allah. Dimanapun batal, wudhu pakai kendi tadi. Dikucurkan sama anak buahnya. Masya Allah. Sehingga waktu mau ditangkap sama Belanda, orang kapok. Padahal Jenderal Sudirman duduk silo berzikir, tapi Belanda tidak lihat. Kenapa tidak lihat? Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang baik yang dimuliakan Allah, 9 sudah saya sampaikan, monggo dipahami, kalau bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau 9 kebiasaan itu panjenengan lakukan, insya Allah panjenengan berada di jalan yang benar, on the track, dan dijamin surganya oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri ceramah saya ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang untuk nanti pembawa acara dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.